السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، yang saya hormati para habaib, mudah-mudahan beliau diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan untuk mereka dan beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus Masjid Komarudin dan panitia peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau-beliau dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan Tuhan diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustaz, para kiai, mudah-mudahan beliau diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketakwaan dan taat serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan yang saya cintai para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semuanya yang hadir diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini tidak dibangunkan dari tempat itu kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala-pahala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Busiri mengarang daripada qasidah Al-Burdah. Beliau mengatakan, bushra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghayra mudhadim. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umam. Yang artinya, sungguh kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad, umat Islam, minal inayati ruknan ghayra mudhadim, yang mendapatkan suatu amal, suatu rukun yang tidak akan pernah terhancurkan. Apa itu? Kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berkat apakah kemuliaan yang umat Nabi Muhammad dapatkan? Yang lain, umat Nabi Muhammad ini mulia, berkah, dikarenakan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terakhir yang dimuliakan oleh Allah dengan Nabi yang terakhir. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat
kita, Rasul kita, maka kita pun menjadi umat yang mulia. Dalam suatu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Qalam, apa itu Al-Qalam? Al-Qalam itu yang menuliskan Lauh Mahfuz. Al-Qalam itu ibaratnya adalah sebuah pena yang mencatat amal-amal manusia semua. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Al-Qalam ya qalam uktub amalul umam, amal-amalnya umat, dimulai dari umat Nabi Allah Adam. Umat Nabi Allah Adam itu lain adalah anak-anaknya. Umat Nabi Allah Adam itu anak cucunya. Ketika ditulis umat Adam, man athara Allah dakhala al-jannah wa man athara Allah dakhala an-nar. Umat Adam yang taat kepada Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak taat kepada Allah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nuh, umat Nabi Nuh, man athara Allah yang taat kepada Allah masuk surganya Allah. Wa man athara Allah dakhala an-nar. Man yang tak taat, yang maksiat, yang ingkar kepada Allah masuk ke neraka Allah. Disebut satu persatu para anbiya, para nabi yang terdahulu beserta umatnya. Ketika menulis amalan umat Nabi Ibrahim begitu juga taat masuk surga, tidak taat masuk neraka. Umat Nabi Musa begitu juga taat surga, tidak taat neraka. Umat Nabi Isa sebelum umat kehadiran yaitu umat Nabi Muhammad disebut yang taat kepada Nabi Isa kepada Allah masuk ke dalam surga. Yang taat kepada Allah masuk ke dalam neraka. Begitu Al-Qalam mungkin keasikan, pena untuk keasikan menulis yang taat masuk surga, yang tak taat masuk neraka. Umat Nabi Muhammad pun akan ditulis seperti ini. Man athara Allah, siapa yang taat kepada Allah. Ketika disebut oleh Al-Qalam, siapa yang taat akan masuk surga, dan yang tidak taat ketika akan ditulis akan masuk neraka, diperintahkan Al-Qalam pena tersebut untuk berhenti. Allah memerintahkan Al-Qalam, ya qalam, berhenti wahai qalam. Dengan di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qalam pecah. Pena tersebut pecah karena di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Memberi rahmat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati qalam tersebut hingga kembali ke wujudnya yang asal. Allah mengatakan, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahului kemurkaan. Dengan kata lain, Allah Maha Rahmat. Dan tidak ada yang dikatakan Allah Maha Murka. Kembali itu Al-Qalam dalam wujudnya yang semula kemudian mengatakan, ya Allah, umat Muhammad pada aku. Itu umat Nabi Muhammad yang aku tulis apa ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman kepada Qalam, ya Qalam, uktub umat Muhammad ummatun mudribatun wa rabbul ghafur. Umat yang penuh dosa. Siapa yang tidak bisa Nabi Muhammad tidak penuh dosa? Mau kasih contoh, umat Nabi Muhammad ini semua dosa dari umat yang terdahulu. Umat Nabi Lut perilakunya yang sangat keji, yang sangat menjijikan, ada di kalangan umat Nabi Muhammad. Yang umat Nabi Musa yang biasanya membuang anak melahirkan sakit, payah melahirkan, kemudian sama bapaknya dibuang di mana, atau kemudian sama bapaknya dibunuh di alam.
yang dikatakan takut akan kefakiran, takut akan membuat malu itu anak. Di umat Nabi Muhammad pun ada. Semua ada di umat Nabi Muhammad. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dengan mengatakan umat umat yang berdosa, walaupun akan tetapi memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni umat Nabi Muhammad. Nah, kita ini bersyukur. Kita ini khusus. Kita ini umat Nabi Muhammad sangat mulia. Bahkan lagi mulianya umat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad Isra diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada seorang nabi yang mengatakan atau menghadirkan umatnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meminta Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dengan khusyuknya, Nabi Muhammad dengan penuh rasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan at-tahiyyatul mubarakatul shalawatul thayyibatu lillah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah. Ini salam. Kita juga mengucapkan salam kepada Allah. Setiap ketika kita salam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan at-tahiyyatu. Salam kepada ya Allah. Mubarakatus. Penuh dengan keberkahan. Salawatun. Penuh dengan permintaan pengharapan ke dalam Allah. Thayyibatulillah, yang harum berkorban kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengarkan salam dari Nabi Muhammad, dibalas oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu Nabi. Allah menyebut an-nabi. Allah Subhanahu wa taala tak pernah memanggil dengan kata Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tak pernah memanggil dengan kata Ahmad. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan An-Nabi, Ar-Rasul, Al-Mudaththir, Al-Mudaththir, dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Coba kita buka Al-Quran dari awal pertama Al-Quran sampai terakhir, kita tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala atau membaca Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad. Ini mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita bangga karena kita umatnya. Nah, kemudian Allah membalas salam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad gak lupa kepada umatnya. Nabi Muhammad tetap menghadirkan umatnya dan menyampaikan salam umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera kepada kita dan seluruh hamba-hamba saleh yang lain. Disampaikan salam kita. Walaupun kita tak minta kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad menghadirkan kita seperti Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia sekali umat Nabi Muhammad. Kita ini sangat mulia. Oleh karena itu apa? Yang namanya Nabi Allah Musa itu termasuk Nabi yang diagungkan di antara sekian Nabi.
Nabi Musa suatu ketika membaca Taurat, kitab Nabi Allah Musa sendiri. Ketika membaca Taurat, kemudian Nabi Musa melihat di situ sifat-sifat umat, namun beliau tidak tahu ini umat siapa. Akhirnya beliau naik ke Palestina, naik ke gunung, yang gunung tersebut memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, Wa-Tur, Wa-Kitab Mastur. Palestina ini gunung istimewa banget. Nabi Allah Musa pengen tahu yang disebut dalam Allah tentang umat-umat yang istimewa ini umatnya. Kok tidak disebut nama nabinya? Nabi Allah Musa akhirnya mengharap kepada Allah naik ke gunung Palestina, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan di dalam kitab Taurat ada golongan umat yang umat tersebut sangat istimewa ya Allah. Umat tersebut jika melakukan dosa, cukup dia meminta kepadamu ya Allah, memohon ampunan darimu ya Allah, langsung ampuni. Ya Allah, jadikan umat itu umatku, kata Allah. Gimana Allah? Ya Musa, wahai Musa, innaha umat Muhammad. Mereka itu bukan umat wahai Musa. Mereka itu umat kekasih Muhammad yang kalau berbuat dosa, dia cukup duduk di tempatnya, menyesal, kemudian mengatakan Astagfirullahaladzim, atau meminta ampun, beristighfar kepada Allah, langsung aku hapus dosanya. Siapakah itu umat Nabi Muhammad? Kalau umat Nabi Musa lain, umat Nabi Allah Musa, kalau berdosa, apa yang berdosa itu yang bohong. Kalau melakukan aniaya boleh, hanya bohong. Kalau sudah tidak taat kepada nabinya, yaitu Nabi Musa, alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Musa itu hukumannya, tobatnya itu satu. Sampai-sampai pernah suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam naik ke Palestina selama 40 hari, umat Nabi Musa itu ditinggal di suatu tempat. Kemudian berkumpul itu umat Nabi Allah Musa, masing-masing menyedekahkan perhiasan yang mereka bawa, dan perhiasan yang dilebur semuanya menjadi emas, kemudian dibentuk berupa gambar atau patung daripada Al-Baqarah. Patung daripada patung. Ditambah oleh Samiri. Ini Samiri ini yang katanya para ulama adalah salah satu dajjal. Di Samiri. Diambil oleh Samiri pasir berupa pasirnya pijakan daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau menginjak bumi, pasir yang dipijak itu bergoyang. Kalau malaikat Jibril naik lagi diambil pasir tersebut, dipegang tangan pasir yang di tangan bergoyang. Diambil pasir tersebut, dicampur lagi oleh sapi ini ke dalam patung daripada Al-Baqarah itu, sapi tersebut. Jadi sapinya goyang-goyang. Nah, umat yang lain kemudian dipercaya oleh kami dan mengatakan sesungguhnya Tuhan perwujudannya adalah sapi. Mereka langsung menyembah sapi, berkeliling ke hutan sapi tersebut, meminta kepada sapi. Nanti Allah Harun yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menjaga umatnya, kemudian mengatakan, ya umat, wahai kalian umat, jangan taat kepada kami. Ketahuilah Tuhan kita bukan patung. Kamu umat tak peduli. Tak lama kemudian setelah 40 hari berlalu dan Allah Musa menemui umatnya, la ilaha illallah. Umat tadi tetap dalam peribadatannya kepada patung sapi itu. Nabi Allah Musa melihat keadaan seperti itu, marah, cengkel. Kemudian Nabi Allah Harun dipanggil, ya Harun, ta'ala,
wahai Harun, ditarik jenggot Nabi Allah Harun. Karena saking takutnya Nabi Allah Harun kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina wasallam, dalam riwayat sejarah dikatakan saking kerasnya tarikan jenggot kepada Nabi Allah Harun, sebagian daripada jenggot Nabi Allah Harun berubah begitu. Tempat yang dipegang oleh Nabi Allah Musa itu berubah. Yang enggak kena pegangan Nabi Allah Musa, genggaman Nabi Allah Musa, warnanya seperti hitam. Subhanallah. Saya takutnya Nabi Allah Harun kepada Nabi Musa. Dan mengatakan, wahai Harun, kenapa itu umat sampai kayak ini? Kemudian mengatakan, ya akhi, wahai saudara, aku sudah mengatakan kepada mereka jangan sesat seperti ini. Allah bukan ini, Allah bukan seperti ini. Namun mereka tidak tahu, tetap mereka saat ini. Seorang yang namanya Sani disebut dalam Al-Quran, orang ini memang orang yang menyesatkan. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, kalau begitu tidak ini Nabi Allah. Kalau begitu aku tidak tanggung jawab lagi kepada kalian. Diambil sepatu, dibongkar oleh Nabi Allah Musa, dipanggil Nabi, diusir oleh Nabi Allah Musa. Kemudian umat Nabi Allah Musa menyesal, pengen tobat, namun Nabi Allah Musa tidak tahu bagaimana tobatnya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pengen tobat umat satu sama lain, mereka yang menyembah daripada berhala tadi, takut tadi harus membunuh, saling membunuh. Harus membunuh diri. Umat sekalian tidak mau rela. Buat apa tobat kalau membunuh diri sendiri? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala awal. Masing-masing di antara mereka memegang pisau kemudian saling membunuh. Ini tobat umat Musa. Kalau tak tidak diterima tobatnya. Namun kita umat Muhammad cukup menyesal, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan astagfirullahaladzim, cukup diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Musa kalau mau beribadah tidak boleh di tempat yang rendah. Ibadahnya harus naik ke tempat yang tinggi. Ibaratnya kalau mau sholat bukan di tempat ini, bukan di masjid, di menara masjid berapa sholat. Umat Nabi Muhammad jalan dengan suara azan di mana tempat yang tidak duduk, tidak sholat, yang penting suci tempatnya Allah, sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca sifat umat yang seperti ini, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikan umat tersebut adalah umatku, kata Nabi Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaha umat Muhammad. Mereka itu umat Nabi Muhammad. Banyak sekali Nabi Allah Musa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umat yang sangat mulia ini. Sampai-sampai akhirnya Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, ij'alni min umat Muhammad. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad dah. Pengennya melihat khususnya keutamaan dari umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Allah Musa minta dengan umat Nabi Muhammad. Lalu kita umat Nabi Muhammad bagaimana? Kita harus bersyukur. Kita ini harus bangga kalau kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat mulia, yang sangat hebat. Bahkan para anbiya pun pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga bahwasannya ketika para sahabat berkumpul di hadapan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang para anbiya itu, masing-masing daripada para nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, undur ajaban di Adam, sungguh mengherankan Nabi Adam, kata para sahabat. Itu Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tangannya dan dihembuskan dari rohnya. Apa yang lebih mengherankan dari itu? Saya nggak tahunya salah satu sahabat mengatakan, wa ajaban minhu,
Yang mengherankan lagi Nuh katanya. Kenapa itu Nabi Nuh? Itu Nabi Nuh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para manusia pasti kembalinya ke Nabi Allah Nuh. Selain Nabi Allah Nuh, anak-anaknya itu semuanya diselamatkan dinaikkan ke Bahtera. Kecuali mereka-mereka yang tidak taat dan bumi pun diselimuti dengan air bah, air banjir. Cuma Nabi Nuh saja yang diselamatkan dan umatnya yang taat. Itu sangat mengherankan sekali. Yang satu lagi sahabat tidak mau kalah mengatakan wa'ajaban di Ibrahim. Yang lebih mengherankan itu Nabi Ibrahim. Ja'alahullahu khalillah. Ittakhadallah khalillah. Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu sebagai teman, sahabat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Ibrahim khalil. Khalil siapa? Khalilullah. Karibnya Allah. Yang selalu dekat dengan Allah. Yang semua permintaan Nabi Allah Ibrahim ditaati oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Ini sangat mengherankan kata sahabat. Satu lagi sahabat yang mau kalah mengatakan wa'ajaban li Musa. Yang mengherankan lagi Nabi Musa. Nabi Allah Musa menjadikan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa sebagai kalimah. Yang kapanpun Nabi Allah Musa ingin berbincang-bincang dengan Allah langsung. Kalau pengen ngobrol dengan Allah, Nabi Allah Musa langsung berdiri ditulis kemudian ngobrol. Ini adalah mengherankan sekali. Yang satu lagi tidak mau kalah. Yang satu lagi sahabat mengatakan wa'ajaban li Isa. Yang lebih mengherankan lagi itu adalah Isa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai ruh Allah. Ruhnya Allah. Dan sampai banyak jenazah kita harus dihadapkan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa mengatakan, "Qum biiznillah, bangunlah, berdirilah dengan izin Allah." Itu jenazah hidup. Ini sangat mengherankan ya saudara. Padahal kalau kita mau melihat sirah, jenazah itu aslinya memang hidup. Cuma prosesnya ada yang berbeda. Kalau kemudian kembali ke jenazah dan hidup lagi, itu bukan cuma mengherankan, tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini sangat mengherankan. Yang namanya pohon itu sudah mati. Tapi kalau dipanggil oleh Nabi Muhammad, pohon itu bangun berdiri berjalan dengan Muhammad SAW. Ja'at bi da'watihi أشجار ساجدة تمشي إليه على ذاك بلا بدن. Kata Imam Al-Busiri pengarang Bukhari katakan, "Ja'at da'wati," datang kata panggilan Nabi Muhammad. Ashjar sajidatan, yang namanya pohon, datang kepada Nabi Muhammad bersujud. Tamshi ilaihi, berjalan itu pohon kepada Nabi Muhammad ala zalik bila badan, berjalan ini muncul ke atas, kemudian itu akarnya merambat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad membuat pohon yang sudah mati jadi hidup. Bahkan bukan diminta lagi. Pernah Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika Rasulullah memasuki masjid pada hari Jumat, didapatkan para sahabat itu sudah membuat sebuah mihrab, sebuah mimbar. Yang mimbar itu baru. Akhirnya Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru. Pertengahan khutbah, Rasulullah SAW mendengarkan sebuah hadis atau rintihan. Para sahabat yang seperti ini, itu mereka heran. Ini rintihan apa? Mereka seperti mendengar. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan daripada khutbah. Dan Rasulullah turun daripada mimbar,
mimbar yang lama yang terbuat dari pelepah kurma. Didatangi itu mimbar kemudian dipegang pusat oleh Rasulullah SAW dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa yang namanya mimbar tadi? Ini hadis sahih. Semua ulama mengatakan juga periwayatnya penuh periwayatnya. Bahwasanya Rasulullah memegang mihrab mimbar tersebut dan mengatakan, ada apa kamu menangis? Mimbar tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku masih sendiri, bukan ada mimbar yang baru, aku selalu menaiki dan tangkai-tangkai batang-batangku selalu memegang. Namun sekarang ya Rasulullah, aku tak sanggup. Aku sedih karena engkau naik di mimbar yang baru. Ini pohon kayu, bisa ngobrol, hidup. Padahal lagi minta oleh Rasulullah dan mengatakan Rasulullah SAW menjawab daripada pertanyaan mimbar tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai engkau kayu atau mimbar, apakah kamu rela kalau aku tanam kamu dan kamu tumbuh di sini? Atau kamu bersabar dan kamu kelak di akhirat bersama aku, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh kita? Mimbar tadi mengatakan, bal hobiku bina. Aku rela dengan yang kedua. Apa yang kedua? Aku rela disabar, gak nangis. Tapi kalau di hari kiamat nanti juga aku bersama dengan Rasulullah SAW. Ini bohong. Bisa ngomong. Gak diminta oleh Rasulullah, gak ditanya oleh Rasulullah. Timbul hidup berkat Rasulullah SAW. Para sahabat tadi itu heran dengan Nabi Allah Isa dan mengatakan, ajaban Isa, ja'alahu Allah ruha. Yang mengherankan Nabi Isa, Allah menjadikan Nabi Isa sebagai rohnya. Kalau sebagai rohnya ini enak. Jenazah itu siapa yang ada? Kalau ada jenazah yang dimasukkan itu dan dikatakan itu tidak bangun. Kira-kira kalau kita ada jenazah itu bangun, apa yang dilakukan? Pasti kosong. Tidak ada satu jenazah itu. Tidak tahunya Rasulullah dalam rumah mendengarkan perbincangan para sahabat. Lalu Bapak Allah Muhammad SAW kemudian menegur, wahai para sahabat, benar yang kalian katakan semuanya ini benar. Nabi Adam dibentuk oleh Allah, kemudian ditiup ruhnya Allah kepada Nabi Allah Adam juga itu benar. Nabi Nuh yang dinaikkan bahtera ketika bumi ini ditutup dengan air bah, benar. Nabi Ibrahim dijadikan khalil, karib teman dekatnya Allah, benar. Kemudian yang dikatakan Nabi Allah Musa, akhi Musa, saudara Musa, kata Rasulullah SAW. Yang dijadikan kalian Allah, berbincang enak ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijadikan kalian orang teman perbincangan-perbincangan. Benar, Nabi Isa yang kalian katakan sebagai rohnya Allah, benar. Tapi aku kata Nabi Muhammad SAW. Aku anak kata Rasulullah. Sayyidu waladi Adam wala. Aku anak pemimpin anak Adam seluruhnya. Tidak bangga kata Rasulullah. Kalau dikatakan Adam bersama anak-anaknya, berarti para nabi yang disebut sahabat tadi itu juga di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta Allah yawmal qiyamah wala fakhr. Itu para nabi. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa semuanya ada di bawah bendera kata Rasulullah. Wa ana awal syafi'in wa awal syafi'in. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan orang
yang pertama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Wa ana awwal man yafrahu Allah li al-jannah fa yadkhulaniha wa ma'i fuqara'ul muslimin, kata Nabi Muhammad SAW. Wala fakhr, aku kata Rasulullah SAW adalah orang yang pertama dibukakan surganya Allah, dan Allah membiarkan aku masuk ke dalamnya. Dan kemudian yang bersama aku adalah para orang fakir-fakirnya muslim, kata Rasulullah. Tidak apa-apa. Itu para nabi, dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Tidak ada yang diperbolehkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah tidak dibuka kecuali Rasulullah itu yang masuk. Yang bersama Rasulullah siapa? Para sahabat, para umatnya Nabi Muhammad SAW. Para anbiya masih tunggu di luar surga. Tidak boleh masuk. Selesai Nabi Muhammad SAW bersyafaat kepada para umatnya, setelah umatnya semuanya yang ada di dalam neraka dikeluarkan oleh Nabi Muhammad kecuali mereka yang tidak sholat. Karena mereka yang tidak sholat tidak ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak sholat itu sudah lepas tanggung jawab Rasulullah SAW. Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'a min dhimmatillah wa rasulih. Mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sudah lepas dari tanggung jawabnya Allah dan tanggung jawabnya Rasulullah SAW. وَمَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ أَهْدًا. Tidak memiliki syafaat alias tidak dapat syafaat Nabi Muhammad mereka yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Siapa itu? Perjanjian ini adalah sholat. Yang tidak sholat berarti lepas dari janjinya Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Setelah semuanya dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dalam surga, baru mereka umat Nabi Muhammad pun masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini Rasulullah mengatakan wala fakhr, dan aku tak bangga. Semua nabi yang masuk itu semua di bawah aku, kata Rasulullah. Aku pemimpin mereka. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harusnya bangga banget. Kita harus bangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, rasa syukur kalau tidak dibarengi amal tidak layak dikatakan pada Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menyisihkan atau menyisihkan daripada rezeki tersebut, itu namanya bukan rasa syukur. Rasa syukurnya dengan bersedekahkan, rasa syukurnya dengan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Rasa syukurnya orang yang menerima rezeki itu dengan dikeluarkan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur. Dan rasa syukur kita kepada Allah ketika kita dijadikan umat Nabi Muhammad adalah bagaimana kita menjalankan perintah Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini rasa syukur. Kalau sudah seperti ini berarti kita punya bakat Nabi Muhammad SAW. Apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu akan muncul. Ketika kita mencontoh Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, kita punya bakat Nabi Muhammad SAW. Itu para sahabat punya ketika berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tak berkumpul dengan Nabi Muhammad bukan sahabat. Semua sahabat punya karena ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tak bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Tabi'in. Bahkan ulama itu, para ahli ulama menjadi mulia ketika mengemban tugasnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan apa? Syiar agama, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dan menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Para ahli bait Nabi, keluarga Rasulullah
menjadi mulia karena darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu nasabin wa dabatin munqati'un yawm al-qiyamah illa nasabin wa sababin." Setiap nasab dan setiap keluarga terputus hari kiamat, terputus sampai hari kiamat. Illa kecuali kata Rasulullah, nasabi keluarga aku nasab, wasabab dan keluarga dan mereka yang ada karena sebab kata Rasulullah. Mereka mulia karena itu. Nah kita umat Nabi Muhammad mulia karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita tak cinta dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tak bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil kita di tempat ini adalah perlu kita merasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita dikumpulkan di tempat ini karena bahagia kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah supaya kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, keluarga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, anak-anak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, orang tua kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, dan seluruh orang yang kita kasih dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum di alam barzakh nanti dan di alam barzakh sebelum di akhirat nanti. Dan kita minta kepada Allah, mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan jasad kita dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا مدوجا ولا معدوما ولا مغدورا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharap akan rahmat-Mu, maka rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharap akan keridhaan-Mu, maka ridhoilah kami ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharap akan hidayah-Mu, berilah kami hidayah ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami. Ya Allah, dengarkanlah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kami memanggil-Mu ya Allah. Kami memanggil-Mu ya Allah. Kami menyeru-Mu ya Allah. Meminta kepada-Mu ya Allah. Hanya Engkau ya Allah tempat kami memohon. Hanya Engkau ya Allah tempat kami berdoa. Hanya Engkau ya Allah tempat kami mengharap. Hanya Engkau ya Allah tempat kami menuntut. Maka ya Allah, berikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sakit ya Allah, Engkau mengetahui di antara kami yang sakit ya Allah. Kami tidak pernah lepas ya Allah dari mengharap kepada-Mu ya Allah. Maka hilangkanlah sakit yang ada dalam diri kami ya Allah, dalam diri keluarga kami ya Allah, dalam diri anak-anak kami ya Allah, dalam diri istri kami ya Allah, dalam diri orang tua kami ya Allah, dalam diri orang-orang yang kami kasih ya Allah. Engkau asyad, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Engkau al-mu'ad, Engkau yang maha memberikan afiat ya Allah. Maka sembuhkanlah kami karena kesembuhan datangnya dari-Mu ya Allah. Dan kami mengharapkan kesembuhan itu dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, janganlah ya Allah Engkau bangunkan kami dari tempat duduk kami sekarang ini, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, banggakanlah Nabi Muhammad dengan amal-amal kami ya Allah. Banggakanlah Nabi Muhammad dengan Engkau memberikan kepada kami hidayah, kepada kami taufik ya Allah, kepada kami inayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Rasul-Mu berbahagia berkat kami ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasul dan janganlah Engkau haramkan kami dari syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada di antara kami yang kesusahan, hilangkanlah kesusahan ini sekarang ketika ini juga ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang kurang lancar rezekinya, lancarkanlah rezeki kami sekarang ketika ini ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedih, yang bersyukur, yang derita,
Silakanlah itu semuanya ya Allah. Hanya Engkau ya Allah semacam memohon, maka terimalah ya Allah. Ya Allah, sekarang kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Tiap saat kami berdoa kepada-Mu ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau beritakan. Maka kabulkanlah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah tak akan pernah ingkar janji. Ya Allah, hanya menjadikan kami berdoa. فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لتخلف الميعاد يا الله. Dan ketika kami kelak ya Allah akan menghadap kepada-Mu ya Allah, dan malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kami ya Allah, maka wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Dan jadikan ya Allah akhir daripada ucapan kami ketika wafat atau kematian menjemputkan hanya dengan ucapan la ilaha illallah wa ja'ala akhir kalamina dan dunia dan dua ajabina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaddithina bihadatiha haitha Allah wa برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.